Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang keberkaitan antara turunan pertama suatu fungsi itu dengan gradien garis singgung kurva. Tetapi walaupun hubungannya dengan gradien, nanti dari sana kita bisa menentukan persamaan garis singgung, bisa menentukan persamaan garis normal, dan mungkin unsur-unsur yang lain yang terkait dengan garis singgung atau gradien garis singgung. Baik, keberkaitannya bagaimana? Ini perhatikan ada sebuah kurva. Kurvanya misalkan adalah kurva fx atau sama dengan y pada koordinat kartesius. Saya buatkan sebuah kurva. Kemudian ada sebuah garis yang memotong kurva tersebut di dua titik. Misalkan titiknya adalah titik A dan titik B. Nah, titik A koordinatnya adalah x1, y1. Sedangkan titik B koordinatnya adalah x2, y2. Kemudian kita buatkan sebuah garis. Garisnya adalah garis yang memotong satu titik di kurva, yakni garis singgung. Misalkan garis singgungnya adalah garis singgung G. Nah, kita akan menentukan gradien garis singgung G-nya itu bagaimana. Nah, kita lihat gradien dari garis AB itu bisa dicari dengan menggunakan rumus. Gradiennya, gradien garis AB, saya tuliskan gradien garis AB itu sama dengan Y2 dikurangi dengan Y1 per X2 dikurangi dengan X1. Nah, kemudian Y2 itu merupakan fx2. Y1 merupakan nilai fungsi f ketika X1-nya disubstitusikan. Jadi nilai Y1 ini itu didapat dengan mensubstitusikan X1 ke dalam suatu fungsi f. Sehingga bisa kita katakan Y1 itu sama dengan fx1. Ketika X1-nya kita substitusikan pada fungsi f, maka hasilnya adalah Y1. Kemudian Y2 itu adalah fx2. X2-nya kita substitusikan pada fungsi f, fx itu dapatkan Y2. Nah, sehingga rumus gradien ini itu kita bisa mengubahnya menjadi gradien garis AB itu sama dengan Y2-nya adalah fx2 dikurangi dengan fx1 kemudian per x2 dikurangi dengan x1. Nah, kalau misalkan titik B itu kita geser sampai demikian hingga mendekati titik A. Berarti nilai x1 kalau kita teruskan ke garis sumbu X, maka ini adalah x1. Kemudian x2 ini kalau kita potongkan pada sumbu X, ini adalah x2 dari sini ke sini. Maka kalau kita geser-geser titik B mendekati A, otomatis x2-nya juga mendekati x1. Sehingga bisa kita tuliskan x2 itu mendekati x1. Tapi kita lihat x2 itu lebih dari x1. Nah, karena x2 itu lebih dari x1, x2 lebih dari x1, berarti kita bisa menuliskan bahwa x2 dikurangi dengan x1 adalah suatu bilangan tertentu, misalkan H. Jadi x2 dikurangi x1 adalah sama dengan H. Berarti kita bisa mencari x2-nya itu sama dengan x1, kita pindah x1-nya ditambah dengan H. Nah, ketika titik B itu mendekati titik A, maka x2-nya mendekati x1. Dengan kata lain, x2 dikurangi dengan x1, kurangi dengan x1, itu akan mendekati 0. X2 dikurangi X1 akan mendekati 0 karena titik B itu mendekati A. Sehingga X1, X2-nya juga mendekati A. Sehingga kalau kita kurangkan X2 dikurangi 1 karena mendekati X1 berarti
itu akan mendekati 0. Sehingga kita punya X2 dikurangi X1 itu sama dengan H. Berarti H itu mendekati 0. Nah, sehingga dari bentuk ini kita mendapatkan rumus gradien AB. Nah, berarti gradien AB itu akan mendekati, gradien garis AB akan mendekati gradien garis G. Ya, sehingga bentuk ini itu bisa kita tuliskan Fx2 itu sama dengan X2-nya itu sama dengan X1 ditambah H. X2-nya adalah X1 tambah H. Berarti ini bisa kita tulis Fx1 ditambah H dikurangi dengan Fx1 per X2 dikurangi X1 tadi mendekati 0. Itu adalah H. X2 dikurangi 1 adalah H. Nah, ini gradien garis AB. Oleh karena gradien garis AB itu kalau kita geser garisnya mendekati garis singgung, sehingga gradien garis AB ini mendekati juga garis G. Sehingga mencari gradien garis AB itu sama saja kita mencari gradien garis G. Kalau secara umum itu bisa kita tuliskan gradiennya itu sama dengan limit dari Fx ditambah H dikurangi dengan Fx dikurangi dengan Fx kemudian per H, di mana H-nya itu mendekati 0. Jadi kita mencari gradien garis singgung itu sama dengan limit dari Fx plus H dikurangi Fx per H, di mana H-nya mendekati 0. Nah, ini itu merupakan rumus dari definisi dari turunan dari fungsi f. Sehingga bisa kita tuliskan ini sama dengan f aksen x. Jadi kita mencari gradiennya itu sama saja dengan menurunkan fungsi tersebut. Nanti di titik mana yaitu menyinggung kurva, maka di situ kita tinggal mengganti variabel x-nya dengan di titik tersebut. Jadi x sama dengan berapa, maka kita substitusikan, maka itu ketemu gradien dari garis singgung di titik tersebut. Jadi itu hubungan daripada turunan pertama dari suatu fungsi dengan gradien garis singgung. Di mana gradien garis singgungnya sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nanti tinggal dilihat di titik berapa. Baik. Kemudian misalkan ada contoh soal seperti berikut. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal di titik x sama dengan 1. Nah, yang dimaksud dengan garis normal itu, kalau kita lihat fungsi ini tadi, grafik ini tadi, nah ini adalah garis singgung G. Kalau kita tarik garis yang tegak lurus melalui titik A, titik singgung, tegak lurus dengan garis G, maka garis ini namanya adalah garis normal. Jadi garis normal itu tegak lurus terhadap garis G. Dan sifatnya dua buah garis kalau saling tegak lurus, maka gradiennya kalau dikalikan hasilnya negatif 1. Tapi kalau sejajar gradiennya berarti sama. Ukuran kecondongan garisnya, kemiringan garis, kalau garisnya sama sejajar berarti kan sama ukuran kecondongan garisnya atau gradiennya. Baik, kita lanjutkan. Diketahui suatu fungsi fx seperti berikut. Nah, kita akan mencari persamaan garis singgung. Berarti persamaan garis singgung, gradiennya nanti kita bisa menentukan turunan pertamanya. Di titik x sama dengan 1 kita substitusikan. Jadi langkah yang pertama kita turunkan dulu fx-nya. Jadi kita turunkan f aksen x-nya. F aksen x itu sama dengan turunan dari x pangkat 2 berarti kan 2x. Sama dengan 2x. Turunan dari 2x itu adalah 2. Karena turunan identitas, fungsi identitas adalah 1. Sehingga 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Nah, berarti gradiennya di titik x sama dengan 1 itu sama dengan 2 kali 1 ditambah 2. 2 kali 1, 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Nah, jadi gradiennya adalah sama dengan 4.
Kemudian untuk menentukan persamaan garis, kita butuh gradien dan sebuah titik yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui titiknya adalah X sama dengan 1 saja. Sedangkan titik itu koordinatnya X, Y. Berarti kita cari berapa nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya dicari dengan mensubstitusikan X sama dengan 1 ke dalam fungsi Fx sama dengan X kuadrat. Jadi ketika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1 dipangkatkan 2 ditambah 2 kali 1 kemudian dikurangi 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 3 kurangi 1 hasilnya adalah 2. Berarti koordinatnya adalah 1,2. Jadi kita mencari persamaan garis dengan gradien 4 melalui titik 1,2. Rumusnya adalah Y min Y1, rumusnya adalah Y dikurangi Y1 itu sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. X1-nya 1, X2-nya 2. Berarti persamaan garisnya itu adalah Y dikurangi Y1. Y1-nya adalah 2. Sama dengan M gradiennya itu sama dengan 4 dikalikan dengan X. X1-nya itu adalah 1. Sehingga persamaannya menjadi Y dikurangi 2 sama dengan 4 kalikan X adalah 4X. 4 kalikan negatif 1 adalah negatif 4. Kemudian kita pindah. Negatif 2-nya pindah ke sebelah kanan berarti menjadi Y sama dengan 4X, negatif 2 pindah menjadi positif, sehingga negatif 4 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 2. Sehingga persamaan garisnya adalah 4Y sama dengan 4X dikurangi 2. Ini persamaan garis singgungnya. Nah, sekarang persamaan garis normal. Seperti yang kita sampaikan, kita ketahui tadi, garis normal itu tegak lurus terhadap garis singgung. Karena tegak lurus berarti gradiennya kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Nah, berarti gradien garis G tadi, garis singgung tadi, itu dikalikan gradien garis normal, saya berikan simbol N, garis normalnya sama dengan negatif 1. Sehingga gradien garis G-nya adalah 4. Berarti 4 dikalikan dengan gradien garis normal itu sama dengan negatif 1. Sehingga kita dapatkan gradien garis normalnya adalah 4-nya karena kali jadi pembagi. Negatif 1/4. Sehingga persamaan garis normalnya adalah Y dikurangi Y1. Y1-nya tetap yakni nilainya adalah 2. Berarti Y dikurangi 2 itu sama dengan M, gradiennya cuma berbeda, gradiennya negatif 1/4 dikalikan dengan X dikurangi X1. X1-nya adalah 1. X1-nya adalah 1. Nah, sehingga persamaannya menjadi, nah, ini bisa dikalikan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, sehingga menjadi 4 dikalikan dengan Y dikurangi 2 sama dengan negatif 1 kalikan X. Negatif 1 kalikan X dikurangi 1. Kemudian kita kalikan dalam satu-satu, hasilnya adalah 4Y dikurangi dengan 8 sama dengan negatifnya negatif X. Kemudian negatif kalikan negatif 1 hasilnya positif 1. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk umum persamaan garisnya, berarti semuanya diletakkan di sebelah kiri, sebelah kanan 0. Kita pindahkan ke sebelah kiri semua. Sehingga negatif X berubah menjadi X ditambah 4Y. 1 pindah menjadi negatif 1, negatif 8, kemudian negatif 1 berarti negatif 9 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan garis normalnya. Cuma ini kita tuliskan dalam bentuk umumnya, yakni AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau ini dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Ya, kalau mau diubah bentuk ini, biarkan nanti sebelah kiri Y, berarti X dan negatif 9 pindah ke sebelah kanan. Baik. Demikian contohnya untuk yang pertama. Kemudian kalau misalkan ada contoh seperti ini.
Diketahui suatu kurva fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15. Tentukan garis singgung yang sejajar dengan y sama dengan y dikurangi 11x sama dengan 6. Nah, nanti gradiennya, garis singgungnya sejajar dengan garis ini, garis singgungnya. Karena sejajar berarti gradiennya sama. Nah, gradiennya berarti sama dengan gradien garis ini. Nah, berapa gradien garis ini? Kalau misalkan soalnya tegak lurus, berarti tinggal dikalikan gradiennya hasilnya negatif 1. Tapi karena sejajar, berarti gradiennya sama. Nah, untuk mencari gradien garis seperti ini, boleh menggunakan rumus min A per B, di mana A-nya adalah koefisien variabel X, kemudian B-nya adalah koefisien variabel Y. Ya, tapi dengan catatan, X dan variabelnya terletak di sebelah sama. Kiri semua, kanan semua. Tapi kalau misalkan mau diubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C, ya kita tinggal memindah ini ke sebelah kanan. Sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan 11X ditambah 6. Di mana 11 ini merupakan gradiennya. Karena bentuk umum persamaan garisnya adalah Y sama dengan X ditambah MX ditambah C. Berarti gradiennya adalah 11. Jadi kita dapatkan gradiennya adalah 11. Baik. Nah, kita tahu bahwasanya gradien dari kurva, garis singgung kurva, itu adalah turunan pertama dari fungsi kurvanya tersebut. Kita turunkan. Berarti f aksen x itu sama dengan turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Ditambah dengan 3x kuadrat, 2-nya kalikan 3, 6x. Kemudian ditambah dengan turunan dari 2x itu adalah 2. Turunan dari konstanta 15 adalah 0. Nah, ini adalah gradiennya. Nah, gradien di titik. Nah, gradiennya kita ketahui tadi adalah 11, berarti tinggal substitusikan. Jadi f aksen x ini adalah gradiennya. Sehingga kita substitusikan, kita ganti ini 11 sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Nah, kita ubah menjadi persamaan kuadrat. Pindah ke sebelah kanan semua sehingga 0. Sebelah sini 0. Berarti tinggal 3x kuadrat ditambah 6x. 11 pindah menjadi negatif 11. Sehingga negatif 11 tambah 2 hasilnya negatif 9. Ini masih bisa sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 3. Untuk mempermudah pemfaktorannya nanti. Sehingga hasilnya adalah 0 sama dengan 3 dibagi 3 1. Tinggal x kuadrat. 6 dibagi 3 2. Jadi 2x negatif 9. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Jadi persamaannya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, ini kalau kita ubah menjadi ke sebelah kiri, maka menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Sekarang kita akan mencari x-nya. Nanti di titik berapa menyinggungnya. Di x sama dengan berapa. Berarti ini adalah persamaan kuadrat. Untuk mencarinya adalah kita faktorkan. Nah, faktorannya karena x kuadrat berarti ini x. Di belakang tandanya negatif. Ini hasil kali dua bilangan di belakang. Supaya negatif berarti berlawanan tanda. Positif kali negatif. Setelah itu cari dua bilangan. Kalau dikalikan 3, karena ini kurang, selisihnya 2. 3 adalah 1 kali 3. Yang selisihnya adalah 2. Nah, karena di sini positif, berarti yang besar di positif. Ini yang 3, ini yang 1. Sehingga x-nya sama dengan, supaya ini 0, maka lawannya yakni negatif 3. Atau ini x1-nya, ini x2-nya. Nah, supaya 0, maka x-nya harus 1. Karena 1 dikurangi 1 hasilnya 0. X2-nya berarti 1. Sehingga nanti dia akan memotong di x1, garis singgungnya, menyinggung di titik x1 sama dengan negatif 3, dan x2 sama dengan 1. Tapi kita butuh koordinat. Gradien sudah ada, kita butuh koordinat. Nah, koordinatnya kita cari dengan jalan mensubstitusikan x sama dengan min 3 dan 1 ke dalam fungsi yang tadi fx-nya. Ke dalam fungsi ini. Nanti kita cari untuk x sama dengan negatif 3. Untuk x sama dengan negatif 3, kita substitusikan. Maka nilainya adalah nilai y1-nya atau fx1, nilai y1-nya itu sama dengan negatif 3 dipangkatkan 3.
negatif 3 dipangkatkan 3. Kemudian ditambah dengan 3 dikalikan dengan negatif 3 pangkat 2. Kemudian ditambah 2 kali negatif 3. Kemudian dikurangi dengan 15. Nah, hasilnya ini adalah negatif 27 ditambah negatif 9, negatif 3 dipangkatkan 2 hasilnya 9. 9 kali 3 adalah 27. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Kemudian negatif 15. Ini hasilnya 0. Kemudian tinggal negatif 21. Jadi Y-nya ketika X-nya sama dengan negatif 3, Y-nya ketemu 21. Jadi ketika X-nya sama dengan negatif 3, maka Y-nya adalah negatif 21. Sehingga koordinatnya itu adalah negatif 3, negatif 21. Jadi negatif 3, negatif 21. Sekarang kita cari persamaan garisnya langsung kita cari. Persamaan garis dengan gradiennya 11 melalui titik negatif 3, negatif 21 adalah Y dikurangi Y1, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Sehingga menjadi Y dikurangi Y1. Y1-nya itu adalah negatif 21. Negatif 21. Negatif 21. Sama dengan M gradiennya 11 dikalikan X dikurangi X1. X1-nya adalah negatif 3. Sehingga hasilnya adalah Y ditambah 21 sama dengan 11X. Kemudian yang ini menjadi tambah. Atau saya biarkan dulu ditambah dengan 3. Kita cari, berarti Y ditambah 21 sama dengan 11X. Kemudian ditambah dengan 33. Kita pindah 21-nya ke sebelah kanan menjadi Y sama dengan 11X. 21 menjadi negatif sehingga 33 dikurangi dengan 21 hasilnya adalah 12. Jadi persamaan garis singgung yang pertama itu adalah Y sama dengan 11X ditambah 12. Nah, sekarang yang kedua, ketika X2-nya itu sama dengan 1. X2-nya 1. Kita cari Y-nya. Jadi ketika X2 itu sama dengan 1, kita masukkan, kita cari Y2-nya, maka sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 kalikan 1 pangkat 2, kemudian ditambah dengan 2 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 15. Sehingga kita dapatkan 1 ditambah dengan 3, kemudian ditambah dengan 2, kemudian dikurangi 15. Hasilnya adalah, ini hasilnya 6. 6 dikurangi 15 hasilnya adalah negatif 9. Negatif 9. Sehingga koordinatnya yang dilalui, koordinat titiknya adalah 1, negatif 9. Nah, sehingga persamaan garisnya yang dengan gradien 11 melalui titik 1, negatif 9, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1 itu adalah Y, tetap Y1-nya adalah negatif 9. Negatif 9. Kemudian sama dengan M gradiennya adalah 11 dikalikan dengan X dikurangi X1-nya itu adalah 1. Sehingga Y ditambah 9 sama dengan 11 kalikan X. Berarti 11X. 11 kalikan negatif 1 adalah negatif 11. Sehingga 9-nya kita pindah ke sebelah kanan. Maka menjadi Y sama dengan 11X. 9 pindah menjadi negatif 9. Kemudian ditambah negatif 11. Itu hasilnya adalah negatif 20. Ini adalah persamaan garis singgung yang kedua. Ketika melalui titik 1, negatif 9 dengan gradien 11. Jadi ada dua persamaan garis singgungnya. Kalau misalkan kita gambarkan, misalkan gambarnya bentuknya seperti ini, pangkat 3 itu seperti ini, maka nanti
Satunya di sini, satunya di sini. Mungkin seperti itu persamaan garis singgungnya. Sehingga ada 2 persamaan garis singgung. Baik, demikian pembahasan kita tentang keterkaitan antara turunan pertama dan gradian garis singgung kurva, di mana kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya dan persamaan garis normal dan mungkin unsur-unsur yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.